Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rangkaian listrik dan energi listrik. Nah, energi listriknya di sini adalah arus DC ya, atau arus arah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sub pokok bahasan rangkaian hambatan gabungan. Nah, nanti di sini gabungan antara seri dan paralel. Perhatikan nih, soalnya ini levelnya lebih tinggi dibanding dengan seri dan paralel. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya, rangkaian hambatan yang langsung nih, ini paralel ya. Oke, perhatikan rangkaian di bawah, hitung hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini teorinya rangkaian gabungan itu teori dari seri dan paralel ya. Nah, untuk R1 dan R2 itu dalam keadaan paralel. Jadi boleh begini. Nah, ya. Nah, ini taruh saja hambatan penggantinya kita sebut R paralel. Misalkan paralel 1, paralel 2, paralel 3 ya, paralel yang kesekian. Kalau ada paralel berikutnya. Nah, karena di sini rangkaian paralel, maka R paralel itu berarti 1 per R1 ditambah 1 per R yang kedua ya. Nah, ini 1 per 6 ditambah 1 per 3 ya. Nah, kalau sudah bisa, ini tidak usah ke sini, langsung aja 6. Ya, 6 bagi 6, 1, 6 bagi 3 itu berarti 2. Nah, ini 1 per R paralel itu berarti 3 per 6. Nah, jadi jangan langsung 2 ya, tapi balikan dulu R paralel sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2 ohm ya. Nah, nanti R paralel ini dengan ini itu dalam keadaan seri. Jadi rangkaiannya boleh diganti seperti ini ya. Nah, ya. Tuh. Oke, tenang ya. Tuh ya. Nah, ini baterainya ini juga sama ya. Ya, ini berarti R paralel yang tadi, R paralel 1 misalkan atau R paralel saja nih. Ini 2, kemudian ini 4 ya. 4 ohm di sini 12. Nah, berarti nanti antara R paralel ini dengan ini dalam keadaan seri. Wah, maka R seri sama dengan R paralel ditambah 4 ya. Atau di situ R3 ya. R3 saja. Nah, atau saya hapus dulu biar bagus lah kelihatannya. Ya. Oke. Ini R yang ketiga ya. Nah, berarti ini berapa? Ini berarti 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Kalau sudah lihai ini kalian nggak perlu lewat kayak gini, udah aja langsung ke apalagi kalau pilihan ganda. 6 dengan 3 berarti 1 per 6 tambah 1 per 3. Berarti jungkirkan aja atau balikan saja 6 per 3 gitu ya. Oke. Nah, ini berarti R paralel, R seri bukan paralel. R seri itu 6. Nah, kita punya rumus V sama dengan I kali R. Mau nyari apa? Kita mau nyari I gitu ya. Maka I sama dengan V per R. Nah, V-nya berapa? Ini 12. 12 dibagi dengan 6 ya. Oke. Nah, itu hasilnya adalah 2 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini itu 2 ampere dan hambatan penggantinya 6 ohm gitu. Oke. Gampang kan? Nah, tolong ikuti lagi soal ini kan lebih mumet dibanding dengan yang seri paralel ya. Oke. Ya. Oke. Bahasan berikutnya adalah rangkaian 2 ya. Bukan rangkaian soal 2. Jika pada potensial antara hambatan 4 12 volt, hitung tegangan pada hambatan 5. Nah, oke. Oke. Kita bahas begini. Bahasnya begini ya. Jangan dulu mencari arus pada hambatan 5. Kita cari dulu. Nah, ini. Ingat ya, 4 dengan 6, taruh saja ini kita sebut R1, yang ini kita sebut R2, yang ini kita sebut R yang ketiga ya. Nah, R1, R2, R3 ya. Ya. Nah, R1 dan R2 itu paralel ya, paralel. Nah, ini berarti 1 per R paralel. Itu berarti 1 per R1 ditambah 1 per R yang kedua ya. Ini berarti 1 per 4 ditambah 1 per 6 ya. Nah, ini per 12 ya. Penyebutnya ke 12. Ini 12 bagi 4 berarti 3, 12 bagi 6 berarti 2 ya. Nah, maka R paralel itu sebenarnya 12 per 5 ohm ya.
Oke, atau berapa? 2,4 ya ya. Nah, kemudian diserikan ini seri dengan ini ya. Maka R seri atau R di situ RXY ya, RXY itu berapa? RXY itu berarti R3 ditambah R yang ke paralel tadi ya. Ini berarti 5 ditambah 2,4. Hasilnya berapa? Ini 7,4 ohmnya. Ini kalau ditanyakan hambatan pengganti rangkaian. Nah, sekarang pertanyaannya lain nih. Perhatikan. Antara ya di sini dulu, di sini. Hambatan 1 dengan hambatan 2 ya, itu tegangannya sama yaitu 4 volt ya. 4 volt. Nah, kalau ditanyakan apa arus di sini, berarti arus di sini adalah jumlah dari arus di hambatan 1 dan hambatan yang 2 ya. Nah, berarti karena diketahui ya tegangan pada hambatan 4, berarti nanti cari I4. Itu Pi per R ya. Nah, ini 12 per 4 ya. 12 per 4 berapa? 3 ampere ya. Kemudian setelah itu cari I6 ya. Artinya arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm atau IR yang kedua ya. Sama dengan ya. Nah, berapa? Udah tinggal IR2 itu berarti Pi per R2. Berapa besarnya? Nah, ini berarti 12 dibagi dengan 6. Nah, berapa? 2 ampere. Nah, sekarang ditanyakan berapa arus yang mengalir ke sini. Ingat di sini hukum Kirchhoff 1 ya, atau hukum 1 Kirchhoff. Taruh saja nih I1, yang ini I2. Nah, ini berarti I yang ketiga ya. Nah, berarti I1 ditambah I2 itu sama dengan I ketiga. I arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm. Berarti I3 sama dengan I1-nya di situ tadi udah dihitung berapa? 3 ampere, kemudian I2-nya 2 ampere, ini berarti 5 ampere. Nah, berarti tegangan tegangan 5 itu bisa dicari itu I kali R. Nah, I-nya berapa? Yang 5, R-nya berapa? 5. Berapa jadinya? Ya, itu jadinya 25 voltnya. Oke, itu tegangan antara ujung-ujung hambatan 5 ohm ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Awas ini makin susah. Perhatikan rangkaian di bawah. Hitung hambatan pengganti rangkaian ya. Dan kuat arusnya. Jika PXY itu 12 volt. Perhatikan ya. Saya kasih cara ya yang cepat ya kayak gini. Nah. Oke. Ini kita sebut R seri. Nah, seri berapa? Maka R seri sama dengan 10 ditambah 2. Berapa? 12 ohm. Nah, ini ya, naik ke atas. Berarti R paralel berapa? Oke, bawa ke bawah. R paralel berapa? 1 per R paralel sama dengan 1 per 6, 1 per 12. Berarti ini 12. Nah, ini 2, yang ini 1 ya. 12 bagi 12 kan 1, 12 bagi 6 kan 2. Nah, berarti nanti R paralelnya berapa? R paralelnya itu berarti 12 bagi 3 ya. Berapa? 4 ohm ya. Oke, 4 ohm ya. Oke, nanti ini serikan dengan 8. Maka R seri yang ini taruh saja ini 1 ya, R seri 1. Taruh saja R seri 2. Itu berarti R paralel ditambah dengan 8. Nah, berarti ini 4 ditambah 8 berapa? 12 ohm. Nah, berarti rangkaian atas ya dengan rangkaian bawah dalam keadaan paralel. Berarti 1 per Rx sama dengan 1 per R paralel 1 per bukan R paralel. 1 per R seri yang ke-1 ditambah 1 per R seri yang kedua ya. Berarti tinggal 1 per 12 ditambah atau tukar juga boleh. Tambah 1 per dulu. Ini 4 berarti sama ya. 1 per 12 tambah 1 per 12. Berarti 2 per 12. Berapa? RXY ini Y kurang Y-nya. RXY berarti 12 per 2 atau 6 ohm. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang arusnya berapa? Arus yang mengalirnya gampang ya. I sama dengan V per R. Nah, berapa nih?
12 dibagi dengan 6, berarti 2 ampere. Jadi nanti arus yang mengalir pada rangkaian Rx, ya, Rxy itu 2 ampere. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Awas susah ya. Ulangi dan ulangi ya. Soal yang keempat. Saya percepat ya. Tentukan hambatan pengganti ya, rangkaiannya. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Nah, caranya ini dulu. Berarti di sini aja R1 R seri 1 berarti 10 tambah 2 ya. Ini berarti 12 ohm. Kemudian ini berarti R paralel ya. R paralelnya berapa? Saya bawa ke sini R paralel ya. Ini sama dengan yang tadi ya, 1/6 ya. Ditambah 1 per R paralel 1 aja biar nggak tukar. 12 ya. Berarti ini 12 bagi 2 bagi 6 2 ya. 12 bagi 12 berarti 1. Berarti R paralel 1 sama dengan 12 per 3 berapa? 4 ohm ya. Nah, nanti ini seperti yang tadi aja, ini mirip deh soalnya. Maka R seri yang ke-2 itu berarti 4 ditambah 8 ya, berarti 12 ya. Nah, nanti atas dengan bawah kalau digambarkan boleh begini. Digambarkan ya. Nih. Tuh. Ini paralel kan? Nah, ini gambarnya jelek juga ya. Nggak apa-apa. RS2, RS1 ya. Nah, berarti 1 per RX Y itu berarti 1 per RS1 ditambah 1 per RS yang kedua ya. Nah, ini 1 per 12 ya. Ditambah 1 per 12 ya. Berarti ini 12, ini 2 ya. Maka jungkirkan RXY sama dengan 12 per 2 berapa? 6 ohm itu ya. Nah, gampang ya. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Awas susah ya. Oke, di sini ada hambatan 4, 1, 3, 2 ya. Oke, 4, 1, 3, 2 ya. 4, 1, 3, 2, kemudian 6, kemudian dihubungkan dengan baterai. Pertanyaannya di situ hambatan pengganti rangkaian dan kuat arusnya berapa nih? Gampang ya. Kita kerjakan, coba perhatikan. Nah, kerjakannya caranya dari mana? Kerjakan dari kanan ya. Kerjakan dari kanan. Kalau menemukan soal seperti ini, kerjakan dari kanan ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti dalam keadaan seri ya. Nah, taruh saja kita sebut RS1 ya. Kalau ada rangkaian berikutnya serinya. Nah, berapa? RS1 sama dengan itu 1 Siapa ini ya. 1 ditambah 3 ditambah 2. Berarti berapa? Nih 6 ya. 6 ohm. Nah, kemudian nanti rangkaian yang 1, 3, 2 itu paralel dengan 6. Berarti 1 per R paralel yang ke-1 ya. Ini kenapa sih ada 1 gitu. Kalau ada rangkaian berikutnya gitu ya. 1 per 6 ditambah 1 per 6. Berarti 2 per 6 kan. Balikan R paralel yang ke-1 atau R paralel CD ya. Atau RCD itu 6 per 2 atau 3 ohm ya. Nah, untuk selanjutnya nanti rangkaian ini ya, itu seri dengan 4. Maka R seri atau R total itu berarti 4 ditambah R paralel yang ke-1. Ini 4 ditambah 3 berapa? 7 ohm ya. Oke. Nah, kalau ditanyakan arus berarti I sama dengan berapa? Maka V sama dengan I kali R ya. Nah, I sama dengan V per R ya. Oke, berarti V-nya berapa? 6. R-nya berapa? 7. Nah, ini 6 per 7 ampere. Nggak usah pusing dengan angka ya, seadanya aja. Ini kan essay. Nah, nanti kalau pilihan ganda ya pasti ada option-option yang menunjukkan angka K yang hasil perhitungan gitu ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, besar hambatan pengganti AB pada rangkaian di bawah adalah titik-titik. Nah, perhatikan ya. Ini A-nya tinggal ada, B-nya juga nggak ada. Nah, terpaksa saya tulis ya. Tulis langsung. Ini A, yang ini.
B. Ini gampang sekali. Lebih gampang dibanding yang tadi. Nih, ini berarti dalam keadaan seri. Maka RS1 ya. RS1 ya, atau RS saja boleh, RS1 juga boleh. Itu 3 ditambah 3. Berapa? 6 ya. 6 U. Ya. Nah, nanti hambatan RS1 itu paralel dengan yang 6. Jadi nanti gambarnya boleh begini. Nah, ya. Tuh. Ya, ini 6, yang ini 6. Nah, berarti ini A, yang ini B. Maka ini dalam keadaan paralel. Maka 1 per RAB itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ya. Nah, ini berarti 2 per 6. Maka RAB itu besarnya 6 per 2 atau 3 ohm ya. Oke. Itu soal yang ke-6 ya. Berarti tinggal pilih aja 3 ohm mana optionnya. Option yang benar adalah option B ya. Oke. Yang ini optionnya yang benar ya. 3 ohm. Oke. Itu soal yang ke-6 ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kalian dapat memahami dan mampu mengaplikasikan konsep rangkaian gabungan ya, hambatan terutama ke dalam perhitungan. Oke. Next video itu latihan 1 rangkaian listrik. Nah, nanti di sini kita akan membahas soal-soal dan aplikasinya ya. Sehingga kemungkinan akan menambah pengetahuan kalian ya dibanding dengan penjelasan awalnya. Selanjutnya video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama untuk pokok bahasan rangkaian arus arah.